Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrin Gunawan. Saya dari D3 Teknik Elektronika kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi video tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun sistem keamanan berbasis IoT dengan menggunakan ESP32 CAM. Rumah adalah tempat tinggal manusia dan tempat berlindung sehari-hari. Rumah pada umumnya tingkat keamanannya masih kurang. Hal ini sering menimbulkan masalah seperti pencurian dan tindak kriminal lainnya. Keamanan dalam menjaga rumah tidak hanya menjaga agar barang-barang di dalam rumah tidak hilang, tetapi juga perlu menjaga diri dari semua bentuk kejahatan. Seperti yang diketahui, rumah seringkali tidak mendapatkan pengamanan ekstra. Maka dari itu, proyek ini akan meminimalisir masalah tersebut. Oke, kali ini saya kedatangan narasumber dari Cilacap Utara dengan Mas Baskoro. Mas Baskoro. Perkenalkan, saya Yusrin Gunawan. Nah, jadi Mas Baskoro ini pernah mengalami sebuah insiden tindak kriminal di rumahnya. Mohon bisa diceritakan Mas Baskoro tentang kronologi kejadiannya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya lagi mudik ke rumahnya orang tua saya. Kemudian saat pulang dikabari bahwa rumahnya kemalingan. Banyak barang-barang yang hilang seperti laptop, terus kemudian ada TV dan juga sepatu branded saya. Oh iya. Berarti rumahnya Mas Baskoro itu tingkat keamanannya masih standar seperti rumah-rumah biasa ya? Iya, masih belum ada security-nya, nggak ada, terus CCTV-nya juga nggak ada. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, apa masukan dari Mas Baskoro tentang perkembangan teknologi saat ini untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi pada rumah-rumah, pada masyarakat, khususnya kepada Mas Baskoro yang pernah mengalami sendiri? Ya, saya harap melihat dengan perkembangan teknologi masa kini, saya harap dengan sistem keamanan yang lebih baik khususnya untuk rumah ya, itu bisa dikembangkan dari permasalahan tersebut. Semoga ada sistem keamanan yang khusus untuk rumah, untuk menjaga keamanan rumahnya. Seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Jika ada sistem yang bisa meminimalisir tindak kejahatan tersebut, kurang lebihnya cara kerjanya ketika ada seseorang yang ingin memasuki rumahnya Mas Baskoro, nanti Mas Baskoro itu bisa memantau dari jarak jauh menggunakan media elektronika, contohnya Android atau handphone. Tetapi syarat tersebut, Mas Baskoro harus memiliki koneksi internet yang baik, karena dalam pekerjaan alat tersebut itu sangat diprioritaskan tentang kestabilan koneksi internet yang baik. Bagaimana tanggapan dari Mas Baskoro tentang proyek tersebut jika bisa terlaksana? Menurut saya itu sangat, di samping dari aspek keamanannya yang mungkin cukup bagus ya, kemudian dari aspek kemudahan dalam penggunaannya juga cukup praktis menurut saya itu. Silahkan untuk dikembangkan. Saya berharap bisa menggunakan alat tersebut pada kemudian hari. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin cukup sekian wawancara dari saya dengan Mas Baskoro.
Harapan besar semoga tindak kriminal atau tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia, segera bisa teratasi. Karena pada era globalisasi saat ini, kita dimanjakan oleh teknologi dan perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak melakukan perkembangan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat sekitar? Jadi harapan saya dan harapan kita semua, semoga ada salah satu mahasiswa atau peneliti-peneliti yang dapat memecahkan masalah yang salah satunya dihadapi oleh Mas Baskoro. Ya, betul. Cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih Mas Baskoro. Ya, sama-sama. Semoga selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Semoga bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini terdapat sensor inframerah. Sensor inframerah adalah komponen elektronika yang dapat mendeteksi benda ketika cahaya inframerah terhalang oleh benda. Sensor inframerah terdiri dari LED inframerah sebagai pemancar, sedangkan pada bagian penerima biasanya terdapat fototransistor, fotodioda atau inframerah. Modul yang berfungsi untuk menerima sinar inframerah yang dikirimkan oleh pemancar. Nah, di sini kemudian ada relay. Apa sih fungsi relay? Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal atau elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal seperangkat kotak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat mengantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mikroampere mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk mengantarkan listrik 220 volt. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai relay. Kemudian kita menuju ke modul selanjutnya, yaitu ESP cam. ESP cam merupakan sensor kamera. Di sini terdapat penjelasan. ESP32 cam adalah papan pengembangan Wi-Fi Bluetooth dengan microcontroller ESP32 dan kamera. Ada juga sejumlah GPIO yang tersedia dan ada koneksi untuk antena eksternal. Dengan itu, dewan terlihat sedikit seperti T-Journal TTGO dari LEGO, tapi ada juga beberapa perbedaan penting. Nah, berikut tadi adalah penjelasan sedikit tentang ESP32 cam. Yang selanjutnya kita menuju ke MMC atau memory card. Kartu memori adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar, berkas, suara, dan video. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, dan seterusnya. Berikut tadi adalah penjelasan tentang memory card atau MMC. Nah, langsung saja kita menuju ke fungsi dari smartphone. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan berdasarkan sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Jadi telepon yang ada saat ini di era globalisasi
sangat bermanfaat dan sangat praktis, karena dari segi bentuknya juga tidak terlalu besar, dan dari segi spesifikasinya juga lumayan sudah memenuhi syarat. Kemudian di sini terdapat mekanik DVD. Di sini saya menggunakan mekanik DVD untuk mekanik dalam pembukaan pintu geser. Jadi ketika mendapatkan daya, kita akan mengaktifkan saklar dan kemudian input dari mekanik ini akan menerima, kemudian berjalan seperti prinsipnya. Prinsipnya akan saya terangkan nanti. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah speaker. Speaker atau pengeras suara adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadi gelombang penggetaran udara, sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat terdengar sebagai suara. Jadi di sini saya menggunakan sensor speaker ini untuk input dan output dalam project saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja project saya. Nah, cara kerja project saya ini, yang pertama, di sini terdapat sensor inframerah. Di saat sensor inframerah mendapatkan input, sensor akan bekerja. Nah, dalam project ini membuktikan bahwa ketika ada sumber yang memasuki sensor inframerah akan membaca objek yang ada di depannya. Kemudian relay akan berperan sebagai saklar untuk memotret kamera. Nah, di sini ketika relay mendapatkan ketegangan akan menghubungkan ESP32 cam untuk memotret. Nah, kemudian ESP32 cam menerima jaringan dari Wi-Fi dan menyala. Setelah itu ESP32 cam mengambil objek yang ada di depannya, kemudian disimpan ke MMC atau memory card. Di sini diolah. Nah, MMC kemudian ESP32 cam akan login ke email untuk mengirim hasil gambar yang sudah ditangkap tersebut. Jadi ketika si kamera mendapatkan gambar kemudian disimpan ke MMC, lalu si node MCU akan menerima atau menyiapkan gambar melalui email. Kemudian setelah itu akan bisa terlihat atau dipantau melalui smartphone dengan email. Dan juga di sini bisa dilakukan secara live streaming. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan input menggunakan speaker. Jadi ketika ada orang yang masuk ke depan pintu rumah kita bisa mengontrol atau melakukan input menggunakan speaker. Contohnya ketika ada orang datang, kemudian secara prinsip kerja yang sudah saya jelaskan tadi, nah setelah itu speaker bisa bekerja. Kita bisa mengirimkan suara melalui input dari kita. Kemudian input tersebut mengirimkan suara kepada speaker tersebut, speaker ini. Nah, di sini sebagai contoh kita mengirimkan suara siapa di sana. Kemudian speaker akan menerima output sebagaimana suara yang sudah saya berikan tersebut. Dan sebaliknya, speaker pun juga bisa mengirimkan input kepada saya dan saya menerima output dari speaker tersebut. Ketika orang tersebut menerima atau menyuarakan jawaban dari pertanyaan saya pun mendengar pertanyaan ataupun jawaban dari orang tersebut. Sebagai contoh, orang tersebut menjawab,
Saya adalah Mas Topok. Di sini bisa terdengar dari saya. Kemudian saya bisa melakukan interaksi melalui speaker tersebut. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan ending terakhir pembukaan pintu menggunakan mekanik DVD ini. Nah, pembukaan mekanik DVD ini dilakukan dengan aplikasi yang bernama Blink. Aplikasi ini digunakan untuk on off dari mekanik DVD tersebut. Kemudian pintu bisa terbuka ataupun tertutup. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang prinsip kerja komponen-komponen saya dan langkah-langkah kerjanya. Demikian presentasi video dari saya. Semoga kita dapat belajar bersama mengenai proyek ini. Semoga juga proyek ini dapat bermanfaat dan bisa dikembangkan secara nyata di masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.